Masa sih? Iya. Ada yang bilang saya Pak Mang Otong tahu. Nggak tahu. Tapi mukanya nggak tahu, tapi mukanya muka-muka orang polos itu, orang desa itu kan muka-mukanya susah bohong ya. Kita bisa lihat ya gimana kekakuan mukanya gitu ya. Boleh nanya nggak? Apa? Gue mau tanya itu di rumahnya di sebelah. Nggak ada. Belum ngomong udah bilang nggak ada. Kamu pasti mau nanya mamanya Eki karena saya udah dapat amplop nih. Sama Pak Ibtu Rudiana nggak pernah, mamanya Eki nggak pernah, sama Eki nggak pernah. Beneran Bapak nggak pernah ketemu, kalau Bapak tuh bener-benernya batas tembok loh. Sama Rudiana juga gimana? Nggak pernah ngobrol juga. Bapak ngobrolnya sama siapa? Ya sama tembok ini. Saya kan rumahnya di batas tembok, jadi saya ngobrol sama tembok aja. Jadi maaf nih, saya udahlah, saya nggak ada waktu. Oh, rumah ibunya mah di Cirebon. Iya. Ibunda Eki akhirnya ketemu guys. Kabur sampai ke luar negeri gara-gara diancam Rudiana. Apakah iya? Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Let's Go masih update kasus dengan Vina dan juga Eki ya. Dimana akhirnya Ibunda Eki ini ketemu. Tapi aneh guys, kompaknya seluruh tetangga-tetangganya itu bungkam guys. Alias nggak mau memberikan satu informasi apapun dengan ibundanya Eki. Bahkan anehnya lagi, tiba-tiba setelah dicari-cari Ibunda Eki di tetangga-tetangganya, kayaknya tetangganya ngelapor deh. Dan akhirnya dia tuh ditelepon sama pihak keluarganya Eki, si pewawancara ini. Waduh, hebat matanya di mana-mana ya. Jadi kita lihat aja dulu dari Mbak Fristian ya. Cakep bener nih Mbak Fristian. Bondol-bondol gitu rambutnya, lebih panjang rambut. Let's go kayaknya daripada Mbak Fristian ya, si cakep ini ya. Jadi kita lihat dulu ya. Ibunda almarhum yang bisa menjawab. Wes. Tapi kita tidak punya namanya. Tidak punya nama? Kita tidak punya alamat persisnya di mana. Tapi kami punya informasi, Ibu Eki tinggal di Jalan Mawar, di Kabupaten Majalengka. Oh, di Majalengka. Oh, nggak jauh katanya rumahnya dari tempat almarhum Eki ya. Jadi sebelumnya dia ditanya, katanya RT 4 mana ya? RT 4 gitu. Dusun 4. Iya, dusun. Gang Mawar, dusun 4. Oh, Gang Mawar. Gang Mawar kelewatan, Mas. Gang Mawar. Almarhum Aki mana sini? Ya dari Cirebon. Nya. Oh ya maksudnya makamnya. Oh, makamnya Oh kalau ya ke sana makamnya. Kalau Keluarganya rumahnya? mah Cirebon. Tak nih mau nanya. Tahu nggak rumah mamanya Eki? Oh, Masa sih? Iya. Ada yang bilang saya Pak Mang Otong tahu. Nggak tahu Tapi rumahnya. Mang Otong jagain makam. Iya. Benar. Udah lama sih itu. Nggak pernah ketemu sama mamanya Eki. oh jadi Mang Otong inilah penjaga makamnya Eki ya. Mang Otong beda sama yang kemarin ya kayaknya. Siapa sih namanya kemarin yang jagain makamnya Eki yang marah-marah itu gitu. Ditanya, tahu mamanya Eki? Nggak tahu. Tapi mukanya nggak tahu. Tapi mukanya muka-muka orang polos itu, orang desa itu kan muka-mukanya susah bohong ya. Kita bisa lihat ya gimana kekakuan mukanya gitu ya. Susah berbohong ya, beda sama orang-orang yang memang udah sering bohong gitu ya. Namanya Eki. Yang ibu kandung ini, yang pertama, yang istri pura-pura Pak mikir Ibtu gitu kan. Rudiana yang pertama. Oh ya pernah sih ada kesini. Nah, Pernah pas jenguk. Iya. Waktu itu ada kesini berarti orangnya di kota lain dong kalau gitu, Iya. di Cirebon. Nggak tahu nggak ada Cirebon nggak ada saya mau bukan teman suruh itu informasi aja. Bersihin. Ah. Saya mau data, mau Iya. ini nyekar gitu ya ke Iya. rumah ini. Berarti nggak di sini lah kalau Iya. menurut Mang Otong Iya. rumahnya. Terus Terus kan ngikutin jalan ke Iya. kiri. Nanti pas mentok pertigaan tuh mentok ada sebelah pertigaan. kiri rumah yang besar. Yang besar itu oh rumah yang mamanya. besar. Ya kalau nggak salah. Jadi ada informasi ada rumah besar itu rumah mamanya ya. Jadi kita persingkat aja Fristiani sampai mencari-cari di tetangga-tetangga ya. Namun anehnya tetangga-tetangga ini reaksinya tuh berbeda-beda guys. Dan bikin kita memikir dua kali dengan logika gitu loh. Oh, rumah mamanya almarhum Eki di mana ya? Di mana ya? Udah runtuh. Udah tuh ini. Dulu di situ ya, Bu? Iya. Albasia 110. Oh akhirnya dapat guys di Albasia 110 gitu namanya. Albasia 4 110. Tapi kok ini ya udah kayak nggak terawat tahu? Iya udah. Tuh di depan pintunya ada ini, apa namanya? Ada kain, kelihatan nggak? Ah. Ada kain. Terus ini kursi-kursinya nih. Oh jadi kita lihat ada kain ya di pintunya. Itu mungkin biar menghalangi banjir atau menghalangi kecoa masuk gitu ya. Jadi memang terlihat udah lama nggak ditempatin gitu ya. Udah ditutup gitu kayak terbengkalai ya. Mau nanya Bu, Yes. yang rumah sebelah itu rumah mamanya Eki ya? Mama Eki yang
sebelah saya ini. Iya, bukan yang nomor 110. Iya. Beneran mamanya Iya. Eki ya? Masih ada nggak tinggal di situ? Kurang tahu ya, udah lama nggak ada. Udah lama nggak ada di sini. Iya. Dari bulan apa? Bu? Kabur. Kurang tahu ya. Oh, kabur. Tapi nggak pernah ini ibu bergaul sama mama almarhum. Ya. Enggak juga sih. Mama menolak ya untuk ditanya, nggak apa-apa. Tapi katanya sudah dikonfirmasi tadi bahwa benar itu rumah mamanya Eki. Kita harus cari sih ya, benar-benar bisa konfirmasi ya nggak sih? Oke, jadi tetangganya bilang, ini rumahnya Eki. Ya, nggak tahu. Saya nggak tahu, tadinya mau keluar kan tetangganya ibu-ibunya. Tapi mungkin ngelihat kamera langsung panik sendiri, jadi masuk ke dalam lagi gitu. Jadi cuman bilang, iya nggak tahu. Memang menurut Let's Go ya, ibu-ibu atau apa yang memang jarang bohong tuh emang susah banget buat bohong, guys. Kita bisa lihat gerak-gerik orang yang menutupi sesuatu dan nggak natural gitu loh bohongnya. Tapi kita harus ngerti ya, karena kan tahu kita bahwa Rudiana kan polisi ya, bahkan 6 terpidana yang kita duga itu bukan pelaku aja bisa dijeblosin, apalagi tetangga-tetangganya kan takut nanti saya yang gantiin Eka Sandi sama Jaya di dalam gitu. Eka Sandi, Jaya Ucil keluar, saya yang masuk nih. Nah, saya jadi Peggy Perong. Nah, takutnya kan kayak gitu ya. Jadi memang Let's Go bisa mengerti mereka mengamankan diri ya gitu, apalagi tetanggaan. Mampus. Ibu, boleh nanya nggak? Galak banget. Rumah yang sebelah di samping ibu. Gokil. Oh, tapi itu betul rumahnya? Nggak ada orangnya. Tapi betul itu rumahnya mamanya almarhum Eki ya, Bu? Iya. Oh, Udah nggak ada orangnya. dari kapan, Bu? Udah dari semenjak kejadian aja. Semenjak kejadian, berarti kejadian 2016 maksudnya, Bu? Iya, udah lama nggak ada. Gokil. Jadi salah satu tetangganya juga bilang, apa? Gue mau tanya, itu di rumahnya di sebelah. Nggak ada. Belum ngomong udah bilang, nggak ada. Kamu pasti mau nanya, mamanya Eki, karena saya udah dapat amplop nih. Kalau saya bocor, saya nggak dapat bulanan. Lah, apa gitu ya, ini pertanyaan kayak gitu. Soalnya, langsung tetangganya tuh langsung marah gitu. Nggak ada gitu. Udah lama kosong. Dari kapan, Bu? 2016? Iya, dari semenjak kejadian. Pokoknya udah lama kosong. Gitu. Perkiraan atau dugaan kita, pertama tetangganya memang dapat jatah bulanan untuk tidak ngomong apa-apa, itu yang pertama. Yang kedua dapat ancaman. Dapat jatah bulanan, dapat ancaman nih. Nah, kita nggak tahu ya gitu. Atau mungkin memang udah banyak banget orang yang kesini hari mungkin 3 kali, jadi 3 kali dan nemuin orang-orang yang pengen mewawancarai dia, jadinya capek. Bisa jadi kan, kita nggak tahu ya apa yang ada di tetangganya ya gitu. Oh, tapi lampunya masih nyala terus ya, Bu ya? Ya emang dinyalain lampu sih, nggak pernah diituin. Oh, berarti ada yang bayar listriknya ya, Bu ya? Ya ada, saudaranya kan banyak. Oh ya, saudaranya banyak, tahu dari mana? Eki kemana? Nggak tahu. Oh, Ibu Ibu, juga yang dekat nggak tahu. kalau Bapak tahu nggak tapi yang rumah sebelah mamanya Eki? Iya tahu rumahnya. Oh, sejak film nyala terus lampunya. Dulu pas sebelum film? Jarang. Maksudnya jarang mati? Iya jarang nyalain. Oh, jarang dinyalain. Justru sebelum film itu kayak nggak pernah ada yang nyalain lampu gitu. So, berarti kenal dong ya kecilnya Eki kayak gimana? Ya itu. Itu Nggak apa? pernah komunikasi dekat. Karena Bapak rumahnya bener-bener ini bener. hanya batas tembok loh, Pak. Hanya batas tembok banget tuh rumahnya, Pak. bener. Oh. Pak, sama Pak itu Rudiana nggak pernah, mamanya Eki nggak pernah, sama Eki nggak pernah. Tapi pernah lihat lah. Mamanya Eki pernah lihat juga dong. Fisiknya kayak gimana sih, Pak? Lupa ingat ya. Masa lupa inget? Tapi beneran Bapak nggak pernah ketemu. Bapak tuh bener-benernya batas Nggak tembok pernah loh. dengan ini tuh nggak pernah ini. Jadi ada bapak-bapak yang tetangga yang rumahnya tuh batas tembok sama mamanya Eki ya. Jadi dia bilang mamanya Eki itu gimana? Oh, nggak pernah ngobrol. Kalau Eki sama Rudiana juga gimana? Nggak pernah ngobrol juga. Bapak ngobrolnya sama siapa? Ya sama tembok ini. Saya kan rumahnya di batas tembok, jadi saya ngobrol sama tembok aja. Apa kayak gitu ya dia pertanyaan ya. Karena tetangga coy, ini bukan klaster mewah ya. Kalau kita lihat ya, kalau klaster mewah itu kan ya memang rumahnya besar-besar gitu. Ini kan rumahnya mepet-mepet gitu ya, dan mungkin di gang kecil juga gitu. Menurut Lesko ya aneh juga sih, apalagi kan Pak Rudiana polisi ya, jadi harusnya sih dikenal ya dan sering ngobrol-ngobrol gitu ya gitu. Dan akhirnya Christian ini bisa guys berkomunikasi dengan mamahnya Eki gitu. Dengan salah satu keluarga mamahnya Eki. Dan anehnya tiba-tiba keluarga mamahnya Eki ini tahu ada Christian di sini. Gokil. Halo. Salam.
Mohon maaf saya nggak bisa dengar suara ibu, tapi saya dengar ibu saya harap juga bisa dengar suara saya. Ini betul mamanya Eki ya? Mamanya Eki bukan? Diam doang. Oh, yang mencari kakak saya. Oh, ini. Oh, ini adik dari mamanya Eki ya, betul ya Bu ya? Adik mamanya Eki ada di Singapura. Dari CCTV. Jadi tiba-tiba CCTV di rumahnya kini ada suara guys. Nah jadi dia bilang kan gitu, halo saya ini mau wawancara gitu. Terus dia bilang CCTV-nya ngomong ya, aduh mbak saya nggak ada waktu nih gitu. Saya lagi sibuk nggak ada waktu. Lah tapi ibu ada waktu buat ngecek CCTV ya. Nah jadi kan pertanyaan Lesku ya, kenapa ibunya Eki ini atau keluarga ibunya Eki tiba-tiba tahu ada Fristian di depan rumahnya ibunya Eki? Ya memang kalau sekarang kan CCTV canggih ya, ada pergerakan ya. Nah pertanyaan Lesku ada dua kemungkinan ya, dugaan ya. Yang pertama memang tiap hari kerjaannya mantengin CCTV karena takut kasus ini ya, karena bukan ini pertama kalinya dicariin sama wartawan. Nah yang kedua adalah tetangga-tetangga yang tadi guys, entah itu bapak-bapak tadi atau ibu-ibu yang ngedumel di rumah gitu. Jangan-jangan dia ngelaporin nih. Kalau tiap dia ngelaporin dapat 50.000 tiap kali satu. Ini pertanyaan ya kita, karena kita nggak tahu ya. Soalnya masuk akal juga kan kalau tetangganya tiba-tiba ngelaporin, bu, coba lihat CCTV bu, ada yang nyariin ibu gitu. Nah, Lesku curiga ini juga bukan adiknya, ini mungkin bisa mamanya Eki sendiri nih yang di pertanyaan ya. Ini kan kecurigaan boleh juga ya. Jadi maaf nih, saya diam dulu. Udahlah. Saya nggak ada waktu. Coba kalian dengar ya. Dengar ulang sekali lagi ya. Dengar ulang sekali lagi ya. Dari saya adik mamanya Eki ya. Dengar sekali lagi ya. Ya, saya adik mamanya Eki. Saya ada di Singapura. Dari CCTV terbaca ya. Jadi maaf nih, saya udahlah, saya nggak ada waktu. dia yang ngomong CCTV, dia yang marah ya. Jadi maaf ya, saya nggak ada waktu lah. Kan ibu yang ngeliat di CCTV, gimana sih bu? Ibu, ini dikunci ya pintunya ya? Oh, lagi liburan. Oh, silahkan temui Pak Rudiana kalau ada pertanyaan. Iya Bu, saya bisa dengar Ibu bilang kalau ada apa-apa silakan tanya ke Pak Rudiana. Ya. Ibu, kalau Ibu berkenan, Ibu kira-kira kan banyak yang nanya Bu, ini netizen pada nanya, publik pada nanya, kira-kira mamanya Eki itu ada di mana? Kalau berkenan mungkin bisa kami wawancara Bu. Mamanya Eki ada di mana Bu? Gitu katanya. Oh, ke Singapura katanya. Oh, ada di Singapura ya Bu? Ada di Singapura ya? Oh, keluarganya saya bawa juga. Oh, Bu Leni kan namanya, Ibu Leni ada bersama saya. Berarti mohon maaf Ibu, saya karena nggak bisa dengar suara Ibu, jadi saya mau konfirmasi Ibu siapa namanya Bu tadi? Ibu siapa namanya Bu? Oh, iya. Jadi ditanya, mohon maaf Bu, dengan Ibu siapa? Ibu nggak perlu tahu. Pokoknya adiknya Ibu Leni. Oh, ternyata namanya mamanya Eki Ibu Leni ya, gitu. Iya. Saya banyak dengar. Saya dengar loh. Kok dengar? Iya, kedengaran nggak suaranya? Oke. Jadi keluarga udah ikhlas kepergian Eki Bu. Ibu kalau berkenan, Ibu bisa jawab pertanyaan saya. Kan banyak yang bilang nih kalau Eki itu katanya masih hidup. Itu bener nggak?
Berarti itu salah ya Bu, informasinya nggak benar ya. Tapi pemain wartawannya bangsat juga sih. Masa dia nanya, Bu, apakah benar Eki masih hidup? Anjir, itu juga pertanyaan yang, aduh, mungkin memang memancing ya. Memancing emosi tapi, Bu. Bukan memancing dia keluar untuk menjawab, tapi memancing emosi. Waduh, ini pertanyaannya juga agak-agak tulil ya. Pertanyaan kita kan, kenapa sih orangnya itu kalau ditanya itu orang-orang sekitaran sana tuh ditanya tuh ketus-ketus banget jawabannya. Ini pertanyaan kita ya. Seharusnya yang ada di Gang Mawar ini kan aku nggak tahu hukum ya, cuman logika sederhana aja ya. Jadi orang-orang yang tahu itu kan mereka menutup diri ya. Terus mereka bahkan menutupi di mana keberadaan si Ibunda Eki ini. Kan harusnya demi kebaikan bersama dan kebaikan pengadilan itu kan harusnya memberikan informasi. Ini kan kesannya adalah kalian ini melindungi dan bersekongkol gitu. Dengan salah satunya adalah Pak Ibtu Rudiana yang sekarang diduga netizen dan banyak orang itu melanggar kode etik dengan memenjarakan orang-orang yang nggak bersalah. Nah, apakah tetangga-tetangga ini ketus-ketus gini tuh usahanya apa? Usaha melindungi Ibunda Eki atau usaha melindungi diri sendiri? Nah, ini pertanyaan kita ya. Jadi kan Ibunda Eki bahkan bilang kalau ada apa-apa tanya aja Pak Rudiana gitu. Karena yang buat skenario kan diduga kan Pak Rudiana. Saya nggak ikut gitu, saya udah cerai gitu. Kalau Pak Rudiana dicopot dari jabatannya, ntar nggak ada jatah bulanan kan kasihan juga kan. Nah, siapa tahu mamanya Eki itu masih ditanggung ya sama Pak Rudiana ya. Jadi sebagai istri ya mungkin dia udah ikhlas kepergiannya Eki, tapi hal yang menimpa 6 terpidana mungkin dia nggak mau tahu ya. Dan nggak peduli juga, ya mungkin ini dugaan aja. Nah, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah memberikan support Let's Go. Yang pertama adalah Sri Wahyu 8161, Sultan Hongkong kita guys. Woi, langsung 2 kali guys. Ini, woi. Terima kasih banyak Sultan Hongkong kita, Sri Wahyu 8161. Kemudian ada juga Semi Nur. Wah, 2 kali juga nih. Dari Rohingya ya. Dari Myanmar dong. MYR itu kan Myanmar kayaknya sih. Makasih banget ya Semi Nur 4972 itu. Akankah dia juga menjadi sultan? Nah. Makasih banyak ya buat teman-teman yang udah memberikan supportnya. Kalau kalian suka sama video Let's Go, kalian bisa kasih support lebih ya dengan cara link di bawah itu berupa donasi ataupun di super thanks ya. Makasih banyak nih buat teman-teman yang selalu support Let's Go. Thank you banget teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye.